ini saya rekomendasikan teman-teman untuk membaca buku ini. Oke, baik teman-teman, balik lagi bersama saya di El Grassi Channel. Kesempatan kali ini saya mau sharing sedikit terkait dengan poin utama apa yang saya tuliskan di buku Mewujudkan Indonesia 4.0 tadi. Sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Wilhelmus Poek, teman-teman biasanya panggilnya Mus. Tahun 2019 kemarin saya baru menyelesaikan studi Master of International Development di University of Canberra. Dan setelah saya balik ke Indonesia, saya mendapatkan kesempatan untuk bergabung kembali dengan HIVOS International, lembaga yang pernah saya juga kerja dengan mereka, join dengan mereka tahun 2016 sebelum saya pergi ambil master di Australia. Dalam satu proyek baru di bawah program Mentari sebagai Field Demonstration Project Manager. Jadi proyek kami ini proyek tentang renewable energy. Kita memberikan akses energi kepada masyarakat, terutama di daerah-daerah yang susah atau sulit mendapatkan akses energi, mengkombinasikan intervensi energi dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Kita juga mendorong aspek-aspek yang berhubungan dengan perlindungan terhadap perempuan, perlindungan terhadap anak-anak, gender secara keseluruhan itu bisa terimplementasi dengan baik di program atau di proyek yang akan kami lakukan. Salah satunya yang kita dorong adalah bagaimana perempuan dia bisa berkontribusi terhadap energi, atau dia juga bisa menggunakan kesempatan adanya intervensi program energi tersebut untuk meningkatkan kualitas hidupnya, seperti itu. Dan juga ada kesadaran secara kolektif dari masyarakat agar perempuan juga diberikan kesempatan, perempuan juga diberikan ruang di dalam pemanfaatan energi, termasuk di dalam bagaimana menentukan pertumbuhan ekonomi keluarga mereka ataupun pertumbuhan ekonomi yang berkaitan erat dengan perempuan sendiri. Tentunya bukan hanya saja perempuan yang menjadi fokus kita, tetapi juga komunitas yang kita harapkan, kelompok-kelompok marginal lainnya yang di komunitas tersebut yang mungkin belum mendapatkan kesempatan, belum mendapatkan akses yang maksimal untuk kebutuhan hidupnya mereka. Lewat intervensi program kami itu diharapkan mereka juga bisa berkontribusi terhadap upaya-upaya pemenuhan kebutuhan hidup mereka, dan termasuk bagaimana mereka bisa menentukan hal-hal yang terbaik untuk meningkatkan kebutuhan ekonomi keluarga mereka secara maksimal. Oke, balik lagi ke apa yang saya tulis dalam buku. Ada satu pertanyaan mendasar bagi kita. Ya, ketika kita berbicara tentang revolusi industri 4.0, salah satu yang menjadi concern kita bersama adalah bagaimana kehadiran era ini itu juga berkontribusi terhadap kehidupan banyak orang yang memberikan dampak yang positif. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah energi terbarukan itu bisa menjadi solusi yang tepat di era revolusi industri 4.0? Inilah yang menjadi topik pembicaraan saya, pemikiran saya di buku yang saya sebutkan sejak awal tadi. Perlu saya sampaikan bahwa energi itu perannya sangat vital dalam pembangunan di negara manapun, ya. Di dalamnya itu termasuk bagaimana kontribusi besar energi listrik atau energi itu sendiri terhadap pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Ya, sebagai contoh misalnya kontribusi atau perannya di aspek-aspek atau sektor industri, transportasi, usaha mikro kecil menengah, usaha skala rumah tangga dan lain-lain yang benar-benar membutuhkan akses energi listrik. Nah, Indonesia juga mengoptimalkan berbagai macam sumber energi yang ada di Indonesia, baik konvensional
yang di mana masih mengandalkan bahan bakar fosil misalnya, dan juga energi terbarukan. Tentunya apa yang dilakukan oleh pemerintah kita ataupun pihak-pihak yang datang dan berkontribusi terhadap pembangunan di Indonesia tidak lain tidak bukan adalah untuk memajukan negara kita, mensejahterakan masyarakat kita, memberikan satu jaminan garansi bahwa dengan adanya berbagai macam pertumbuhan melalui pembangunan yang ada di negara kita, itu ada jaminan untuk mensejahterakan masyarakat, bangsa, dan negara kita. Pertanyaan berikutnya adalah seperti apa atau bagaimana penggunaan sumber energi di Indonesia. Dari data laporan baik yang dari pemerintah ataupun hasil-hasil studi itu menunjukkan bahwa di Indonesia kita masih dominan menggunakan sumber energi dari fosil, sangat dominan sekali. Sementara untuk energi terbarukan itu berdasarkan data itu masih berada di kisaran 14-15% kontribusi terhadap suplai listrik skala nasional. Artinya ini masih sangat kecil. Kita bisa bayangkan 14%, katakanlah 15%. 85% itu didominasi oleh energi yang bukan terbarukan. Yang mana kita tahu bahwa dampak buruk daripada penggunaan energi yang bukan terbarukan secara berlebihan itu sangat tidak baik untuk kehidupan manusia ataupun alam dan lingkungan alam atau lingkungan sekitar kita. Seperti itu. Sementara itu, berdasarkan hasil pemetaan atau studi dari IRENA REMET tahun 2017, itu potensi EBT energi baru terbarukan di Indonesia itu sangat menjanjikan. Itu kapasitas berbagai macam teknologi, katakanlah misalnya yang bisa kita ambil atau bisa kita optimalkan dari surya matahari, dari air, dari mikro atau mini hydro, kemudian biomass, kemudian panas bumi, ya, dari ombak, ya, kita kaya akan laut, ya, atau dari angin itu sendiri, itu kapasitasnya sangat besar. Kapasitasnya dalam gigawatt, itu sangat besar sekali, dan sebarannya hampir merata di seluruh wilayah Indonesia. Kita lihat mulai dari Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua, itu ada, semua punya potensi itu. Kalau ini dioptimalkan, kita akan mendapatkan suplai energi yang cukup besar, cukup tinggi dari sumber energi terbarukan ini. Artinya apa? Jika investasi di sektor ini dilakukan dengan baik, itu otomatis akan membantu kita, terutama pemerintah, untuk mengurangi ketergantungan kita terhadap penggunaan sumber energi yang berasal dari fosil. Nah, lalu kemudian apa sih sebenarnya posisi strategis dari energi terbarukan di era revolusi industri 4.0 ini?